Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andris Jawan Hidayat dari kelas 2 BPJS NPM 192191046. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang teori belajar mengajar anak. Belajar gerak adalah studi tentang proses keterlibatan dalam memperoleh dan menyempurnakan keterampilan. Menyempurnakan keterampilan gerak sangat terkait dengan latihan dan pengalaman individu yang terkait. Belajar gerak khusus dipengaruhi oleh berbagai bentuk latihan, pengalaman, atau situasi. Belajar pada gerak manusia. Ada 3 tahap dalam belajar gerak, yaitu yang pertama adalah tahap verbal, kognitif, maksudnya adalah kognitif dan proses membuat keputusan lebih menonjol. Terus selanjutnya yang kedua adalah tahap gerak memiliki makna sebagai pola gerak yang dikembangkan sebagai mungkin agar peserta didik atau atlet lebih terampil. Yang ketiga adalah tahapan otomatis, artinya memperhalus gerakan agar forma peserta didik atau atlet menjadi lebih padu dalam suatu melakukan gerakannya. Beberapa pengertian belajar gerak. Smith tahun 1901 menjelaskan bahwa pembelajaran gerak adalah serangkaian proses yang dihubungkan dengan latihan atau pengalaman yang mengarah pada perubahan-perubahan yang relatif permanen, di mana kemampuan seseorang untuk menampilkan gerak yang terampil. Yang kedua adalah Oxenden tahun 1984 menjelaskan bahwa belajar motorik adalah suatu proses perubahan perilaku gerak yang relatif permanen sebagai hasil dari latihan dan pengalaman. Yang ketiga adalah menurut Rahan Tokman tahun 1988 menjelaskan bahwa belajar motorik adalah proses peningkatan suatu keterampilan motorik yang disebabkan oleh kondisi latihan atau diperoleh dari pengalaman, bukan karena kondisi maturisasi atau motivasi, temperatur, dan fluktuasi psikologis. Bentuk-bentuk gerak adalah gerak motorik kasar, keterampilan gerak yang menggantungkan otot-otot besar, tujuan kecermatan. Gerak bukan merupakan suatu hal yang penting, akan tetapi koordinasi yang harus dalam gerakan adalah hal yang paling penting. Motorik kasar meliputi melompat, melempar, berjalan, dan meloncat. Gerak motorik halus, gerakan yang hanya melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu yang dilakukan oleh otot kecil saja. Penganalisasiannya, penggunaan otot-otot kecil seperti jari, tangan yang sering membutuhkan kecermatan, koordinasi mata dan tangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi gerak motorik halus. Yang pertama adalah faktor genetik individu. Yang kedua adalah kesehatan pada periode
prenatal janin, yang ketiga adalah kesulitan dalam melahirkan, yang keempat adalah kesehatan dan gizi, yang kelima adalah rangsangan, yang keenam adalah perlindungan yang lebih, yang ketujuh adalah prematur kelahiran, yang kedelapan adalah kelainan individu, yang kesembilan adalah kebudayaan peraturan daerah. Yang selanjutnya adalah karakteristik perkembangan motorik halus. Pada saat anak berusia 3 tahun, pada usia 4 tahun, pada usia 5 tahun, dan pada akhir masa kanak-kanak. Konsep belajar gerak terdiri dari 4 bagian, yaitu adalah teori, instinktif, performance, dan paradigma. Rahan gerak. Yang selanjutnya adalah rahan gerak. Rahan gerak adalah kata arah atau domain yang artinya bagaimana atau unsur pertumbuhan, perkembangan, dan belajar melalui aktivitas jasmani yang mempengaruhi 3 rahan dalam pendidikan yang meliputi rahan kognitif, menyadari gerak, rahan psikomotor, dan rahan efektif. Sekian dari saya, mohon maaf bila masih banyak kesalahan dalam pengucapan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.